Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wal ard wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wassalatu wassalamu ala muallimin nasil khair Muhammad ibn Abdillah alladzi utiya al-Qur'an wa masalahu ma'ah wa ja'alallahu ta'atahu min ta'atihi huwa subhanah. Amma ba'd, faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya senantiasa berada di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah. Sebab takwa merupakan jembatan bagi kita untuk menggapai ridho dan kemuliaan di sisinya, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisiku ialah orang yang bertakwa. Quran surat Al-Hujurat ayat 14. Beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Sabtu tanggal 12 Rabiul Awal 1446 Hijriah, kita bersama-sama memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Adalah sudah menjadi tradisi mayoritas umat Islam untuk merayakan hari kelahiran Nabi ini. Bagi Muslim Indonesia, tradisi Maulid sudah membumi di benak kolektif masyarakat. Peringatan Maulid merupakan salah satu bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ungkapan cinta itu diluapkan dengan ekspresi yang beraneka ragam. Misalnya di Yogyakarta dan Surakarta kita menemukan sekaten. Di Banjar ada istilah Bayun Maulid. Kemudian pula di daerah-daerah yang lain mereka memiliki istilah dan tradisi sendiri dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Peringatan Maulid Nabi Muhammad memiliki dampak positif dalam pembentukan karakter umat Islam. Pada acara itu kita bisa mendengarkan berbagai macam ceramah yang menjelaskan tentang sosok Nabi Muhammad SAW. Mungkin saja bayangan Nabi Muhammad itu sudah terlupakan di dalam benak kita. Lantaran kesibukan dunia, seorang pemimpin bisa jadi sudah lupa bagaimana cara memimpin masyarakat yang benar. Wakil rakyat mungkin sudah lupa dengan janji-janjinya selama ini. Para pejabat yang sudah lupa bagaimana cara menyimpan uang rakyatnya, sehingga banyak uang rakyat yang tercecer ke kantong pribadinya. Dan bisa jadi sebagai Muslim kita juga sudah lupa bagaimana berakhlak yang mulia. Momentum Maulid Nabi sangat tepat dijadikan sebagai sarana untuk melawan penyakit amnesia yang tengah mewabah selama ini. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ada banyak contoh yang dapat kita tiru dari Rasulullah SAW. Jika Al-Quran diibaratkan mutiara yang memantulkan beraneka ragam warna cahaya, demikian pula dengan Nabi Muhammad SAW, kita bisa memetik hikmah apa saja yang terdapat di dalam diri beliau, terutama perihal akhlak dan budi pekertinya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Di dalam ayat yang lain Allah juga telah berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Dan sesungguhnya
Kamu Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Al-Qalam ayat 6, ayat 4. Ayat di atas menjelaskan bahwasanya kepada kita di dalam diri Nabi Muhammad terdapat akhlak yang mulia. Keelokan perangainya itu tidak hanya diakui kalangan Islam saja. Non-Muslim pun memuji atas akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Tak heran di usia yang beliau Rasulullah dijuluki dengan gelar Al-Amin, dan kejujurannya tersebut seantero dunia diakuinya. Kebaikan akhlaknya itu digambarkan Imam Al-Busri dalam gubahan syairnya. Alangkah agungnya Rasul yang selalu dihiasi oleh budi pekerti yang sangat mulia itu. Kepribadiannya selalu diselimuti oleh kebaikan. Wajahnya selalu dihiasi oleh senyum keramahan yang menawan. Dia lemah lembut ibarat bunga, mengundang pesona ibarat bulan purnama. Luas kedermawanannya ibarat samudra, dan sangat pasti cita-citanya ibarat perjalanan masa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, misi utama diutusnya Rasulullah SAW ke permukaan bumi ini ialah untuk memperbaiki akhlak manusia. Syekh Yusuf Al-Qaradawi di dalam bukunya berjudul Kaifa Nata'amal Ma'al Quran menyebutkan bahwa salah satu tujuan dari syariat Islam ialah untuk menyucikan hati manusia dan meluruskan akhlak. Di dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah disampaikan bahwasan Nabi bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku Muhammad diutus hanyalah untuk menyempurnakan atau memperbaiki akhlak mulia. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dengan modal akhlak yang mulia itu pula Islam menyebar di dalam tempo yang sangat singkat di Jazirah Arab. Praktek kehidupan Nabi baik di Makkah maupun di Madinah memberi gambaran kepada kita semuanya bahwasana peranan akhlak di dalam kehidupan itu sangatlah urgen. Penerimaan masyarakat terhadap kebenaran yang disampaikan sangatlah berkaitan dengan moral si penuturnya. Kebenaran akan meresap cepat ke dalam hati sanubari apabila disampaikan dengan cara-cara yang santun seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jamaah Jumat rahimakumullah, berbicara mengenai moral dan akhlak pada hari ini membuat air mata kita menetes. Bagaimana tidak, hampir setiap hari media cetak maupun media elektronik mengabarkan kepada kita perihal kemungkaran sosial yang terjadi di negeri ini. Bukan berarti negeri ini penuh dengan kejahatan, tidak tentunya. Namun semua kejahatan lebih masih ketimbang kebaikannya yang muncul. Menengok kembali kepribadian Rasulullah SAW adalah solusi nyata untuk keluar dari jeratan masalah ini. Rasul telah mencontohkan kepada kita semuanya bagaimana mengatur negara yang baik dan masyarakat yang bermoral. Di dalam menjalankan kekuasaan, Rasulullah selalu menekankan aspek kebaikan, aspek kejujuran, aspek keselarasan, dan aspek keahlian bagi semua kalangan tanpa memandang warna kulit, keyakinan, serta ras dan golongan. Selain itu, Rasulullah selalu mewanti-wanti agar umatnya tidak selalu menuruti hawa nafsunya, karena hawa nafsu sumber dari kemungkaran dan kemerosotan akhlak yang kita miliki. Orang akan mudah terjerumus untuk korupsi, untuk menipu dan kemungkaran sosial lainnya jika terlalu menuruti hawa nafsunya. Bahkan Rasulullah SAW mengancam status keimanan umatnya yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin As, Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an liman jitu bihi." Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Jamaah Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah singkat pada kali ini. Semoga dengan peringatan Maulid Nabi ini dapat membawa perubahan di dalam tingkah laku kita. Peringatan Maulid Nabi bukan hanya sekedar formalitas atau sekedar seremonial belaka. Lebih dari itu, peringatan Maulid Nabi sebagai sarana bagi kita
untuk menambah wawasan tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengamalkan dan mengkontekstualkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wad dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, malikun barrun raufur rahim. اللهم صل وسلم وبارك وعلم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيدنا وعلى بذلك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fi ma amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa sanna bi malaikati bi qudsihi wa qala Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatikal muqarrabin. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambaqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wardallahumma anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adillash syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyata wansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dfa'annal bala wal waba wal ghala waz zalazil wal mihan wa su'al fitnah ma dhahara minha wa ma batan an baladina hada Indonesia khasa wa an sa'iril buldanil muslimina 'amah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.